Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Devri Giovanni, NIM 11220986, kelas 11 7B06. Di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal saya untuk tugas pertemuan 3 kali ini. Dengan judul jurnal yaitu Sistem Pendukung Keputusan Calon Penerima Program Keluarga Harapan atau yang disingkat PKH di Dinas Sosial Kota Bengkulu menggunakan metode TOPSIS. Kategori jurnal ini yaitu Sistem Informasi dan Telematika atau Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika. Volume dan halamannya sendiri yaitu volume 12 nomor 1 halaman 42 sampai 46. Tahun terbit jurnal ini yaitu 2021. Penulisnya Erlita, Indra Kanedi, Ferry Hari Utami, Asnawati, Yupianti. Berikut ada URL yang bisa diakses untuk melihat jurnal tersebut. Reviewernya saya sendiri, tanggal review yaitu 22 Maret 2023. Latar belakang yang diambil oleh jurnal ini yaitu menentukan penggunaan metode sistem penunjang keputusan yang tepat untuk calon penerima program Keluarga Harapan atau yang disingkat PKH di Dinas Sosial Kota Bengkulu agar tepat sasaran. Tujuan penelitiannya yaitu membuat implementasi algoritma sistem pendukung keputusan jumlah penerima KIS PPI di Dinas Sosial Kota Bengkulu menggunakan metode TOPSIS. Subjek penelitiannya di sini ada dua, yaitu yang pertama calon penerima program Keluarga Harapan atau yang disingkat PKH. Yang kedua yaitu sistem program Keluarga Harapan PKH di Dinas Sosial Kota Bengkulu. Lanjut ke metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada studi pustaka. Observasi memperoleh data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu pada sistem program Keluarga Harapan atau yang disingkat PKH di Dinas Sosial Kota Bengkulu untuk melihat sampel. Yang kedua ada studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dari buku-buku atau literatur sejenis yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. Lanjut ke metode penelitian. Di sini metode penelitian kita menggunakan jurnal ini menggunakan metode penelitian TOPSIS, yaitu Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution. TOPSIS sendiri merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria. Metode TOPSIS pertama kali diperkenalkan oleh Yun dan Huang tahun 1981. TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terpanjang atau terjauh dari solusi ideal negatif untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Solusi ideal positif adalah jumlah dari nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut. Sedangkan solusi negatif ideal terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atribut. Dikutip dari citasi Kusma Dewi tahun 2007. Metode TOPSIS digunakan sebagai suatu upaya untuk menyelesaikan permasalahan multiple kriteria decision making. Hal ini disebabkan konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Pertama kita akan menentukan nilai bobot seleksi setiap kriteria. Yang pertama ada kriteria C1 dengan keterangan tidak mempunyai sumber mata pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Bobotnya sendiri 5. Yang kedua ada kriteria C2 dengan keterangan mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu atau kayu atau tembok dengan kondisi tidak baik, kondisi rendah termasuk tembok yang sudah usang atau berlumut atau tembok tidak diplester. Dengan bobot kriteria yaitu 4. Kriteria ketiga sendiri yaitu C3, luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi atau 8 meter per orang dan mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran. Bobotnya sendiri yaitu C3 5 dan C4 3. Kriteria C5 sendiri itu mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama. Bobot kriterianya yaitu 3.
Nah, yang kedua kita menentukan metrik keputusan. Metrik keputusan adalah menyusun hasil nilai masing-masing alternatif untuk setiap kriteria yang telah dinilai oleh tim PKH di Dinas Sosial Kota Bengkulu. Nah, ini tabel yang kedua ini bobot kriterianya. Ini alternatif A1, A2, A3, A4, A5, A6. Ini bobotnya, ini kriterianya. Ini sudah ditentukan oleh tim PKH. Metrik keputusan ternormalisasi terbobot adalah melakukan ranking kinerja setiap alternatif A indeks pada setiap kriteria C indeks yang ternormalisasi dengan melakukan kriteria dibagi dengan akar setiap kriteria yang ditetapkan. Nah, ini tabel ketiga hasil bobot kriteria. Tahap berikutnya yaitu kita akan menghitung matriks keputusan ternormalisasi yang terbobot. Caranya adalah dengan melakukan ranking kinerja setiap alternatif A indeks pada setiap kriteria C indeks dengan rumus kriteria dibagi dengan akar dari setiap kriteria yang ditentukan. Nah, tahap berikutnya kita akan menghitung metrik keputusan ternormalisasi yang terbobot dengan cara adalah melakukan ranking kinerja setiap alternatif A indeks pada setiap kriteria C indeks dengan rumus kriteria dibagi dengan akar dari setiap kriteria yang ditentukan. Sebagai contoh, misalkan kita ingin menghitung hasil dari alternatif A2 dengan kriteria C1, A2 dengan C1. Pertama-tama kita fokus nih pada nilai A2 dan C1 pada tabel 2 yaitu 0,5. Kemudian kita bagi dengan akar dari setiap kriteria C1 yang dipangkatkan sehingga didapatkan hasil 0,2887. Nah, kita terapkan cara yang sama untuk menentukan hasil pada kriteria yang lain. Misalkan tabel 3, A3, C1, 0,5. Hasilnya sama 0,2887. Selanjutnya kita akan beralih ke kekuatan penelitian. Yang pertama ada konsepnya sederhana dan mudah dipahami. Sederhanaan ini dilihat dari alur proses metode TOPSIS yang tidak begitu rumit, karena menggunakan indikator kriteria dan variabel alternatif sebagai pembantu untuk mendukung keputusan. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Yang ketiga ada dapat digunakan sebagai metode pengambilan keputusan yang lebih. Nah, kalau ada kekuatan penelitian pasti ada kelemahannya juga dong. Kelemahannya juga ada 3. Yang pertama belum adanya penentuan bobot prioritas yang menjadi prioritas hitungan terhadap kriteria yang berguna untuk meningkatkan validitas nilai bobot perhitungan kriteria. Maka dengan alasan ini, metode ini dapat dikombinasikan dengan metode SPK yang lainnya, misalkan AHP, agar menghasilkan output atau keputusan yang lebih maksimal. Yang kedua, belum adanya bentuk linguistik untuk penilaian alternatif terhadap kriteria. Biasanya bentuk linguistik ini diinterpretasikan dalam sebuah bilangan fuzzy. Yang ketiga, belum adanya mediator seperti hierarki. Jika diproses secara mandiri, maka dalam ketepatan pengambilan keputusan cenderung belum menghasilkan keputusan yang tentu. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah pengambilan keputusan dengan sesuai kriteria menggunakan metode TOPSIS sehingga bisa menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan. Dengan metode ini dapat mempermudah dalam pencarian data yang akurat sebanyak apapun responden yang akan diusulkan berdasarkan kriteria, maka sistem akan mengecek dan memberikan keputusan yang tepat. Mempermudah admin melakukan pencarian dalam berdasarkan bobot. Nah, itu saja penjelasan review zona singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.